Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, let's get to work. Hari ini saya rasa cukup banyak yang mau saya sampaikan, jadi saya langsung saja. Ini saya sudah berusaha untuk potong sebanyak mungkin supaya bisa tepat waktu. Ya, jadi berdoa saja kita hari ini tepat waktu ya. Oke. Yohanes 1 ayat 1 berkata, sebab pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu bukan sesuatu. Firman itu bukan sesuatu. Firman itu adalah seseorang. Di dalam di zaman dulu, khususnya untuk orang Yunani dan orang Yahudi di zaman dulu mereka betul-betul mengkaitkan Tuhan dengan Word of God. Mereka bilang bahwa Word of God itu, firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan di dalam filosofi Yunani, bahwa logos itu adalah sesuatu yang membuat segala sesuatu menjadi make sense, membuat segala sesuatu menjadi jelas, yang membuat segala sesuatu menjadi teratur. Jadi di dalam salah satu komentari yang saya baca, Yohanes itu sebetulnya sedang menjelaskan, dari dulu kalian sudah bicara, berpikir, dan menulis tentang firman itu. Dan sekarang Yohanes sedang menjelaskan siapa firman itu. Jadi makanya judul khotbah saya pada hari ini adalah Start with Who. Dimulai dengan, segala sesuatu dimulai dengan, oleh siapa? Oleh seorang pribadi. Judul ini saya dapat terinspirasi dari buku yang saya harus baca waktu saya ambil kelas master, saat ambil kelas leadership. Salah satu buku yang sangat terkenal, mungkin saudara tahu, namanya Start with Why. Bukan Start with Who, tapi Start with Why. Dimulai dengan kenapa. Di situ, ini adalah suatu buku yang sangat bagus, maksudnya untuk organisasi, bicara soal ketika sebuah perusahaan berusaha menjual produk atau sedang marketing, mereka harus fokus dengan tujuan mereka. Apa tujuan perusahaan ini dibangun? Kenapa produk ini yang dijual? Karena orang membeli bukan hanya produknya, tetapi alasan kenapa produk itu dijual, kenapa perusahaan ini eksis. Tujuannya eksis itu apa? Itu adalah prinsipnya sangat bagus dan banyak dipakai juga di gereja sekarang saya lihat. Dan ada sebuah statement-statement yang saya pernah dengar dari khotbah. Dari khotbah-khotbah bilang katanya, this is my why katanya. Inilah alasan kenapa saya ke gereja. Inilah alasan kenapa saya menjadi Kristen. Inilah alasan kenapa gereja dibangun. Jadi, tapi yang saya lihat jadi kita melandaskan gereja hidup sebagai orang Kristen atas dasar tujuan, atas dasar why, atas dasar itu tadi purpose. Nggak ada salahnya ya saudara, nggak ada salahnya. Bukan berarti itu salah. Perlu untuk kita tahu purpose. Bahkan saya sering mendengar waktu saya di Amerika kan banyak kan gereja itu anak muda. Waduh kalau dia ngomongin purpose seru kan. Karena pasti di dalam konsel semua menanya, apa sih purpose hidup kita tuh? Apa sih purpose hidup? Apa sih tujuan kita hidup? Penting nggak? Penting. Penting sekali untuk kita tahu tujuan hidup. Tapi seperti tadi di dalam Yohanes 1 dikatakan sebab pada awalnya adalah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi di balik tujuan itu saudara, saya percaya di balik why there is who. Di balik tujuan itu ada seorang pribadi, ada yang firman itu yang tadi dikatakan. Sehingga saya percaya bahwa gereja itu bukannya eksis karena suatu tujuan. Saudara boleh catat ini, gereja bukan eksis karena suatu tujuan. Gereja eksis karena seorang pribadi yang bernama Kristus. Gereja bisa ada bukan karena ada visi tertentu. Gereja ini mau melaju kemana. Gereja ini ada suatu tujuan. Gereja ini eksis karena tujuan tersebut. Bukannya itu gak penting, gereja perlu visi, gereja perlu tujuan. Tapi gereja bukan dibangun karena tujuan.
Gereja dibangun karena ada seorang pribadi bernama Kristus Yesus. Itu yang membawa kita kepada tujuannya. Karena why tanpa who akan menjadi sia-sia. Inilah poin pertama saya, yaitu kita harus punya pertanyaan yang benar. Ask the right questions. Kita harus tanya pertanyaan yang benar di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Yang harus kita tanya seringkali di dalam hidup bukannya why, but who. Siapa di balik semua ini? Siapakah Kristus itu? Mari coba kita baca di Matius 16. Saya mungkin gak ada waktu untuk kita baca bersama-sama. Saya ringkas saja. Di Matius 16 ini menceritakan saat murid-muridnya Yesus sedang bersama dengan Yesus. Kemudian Yesus bertanya seperti ini. Menurut orang-orang, siapakah anak manusia atau dia? Siapa dia ini? Siapa Yesus itu? Kemudian murid-murid bilang, ada yang bilang Elia atau salah satu dari nabi. Terus habis itu Yesus tanya apa? Tapi menurutmu, sekarang menurutmu siapakah aku ini? Kemudian Petrus berkata, engkaulah Mesias, Allah yang hidup. Kemudian dari situ baru Yesus bilang, bersyukurlah sebab yang memberi tahu kepadamu itu bukan manusia tetapi dari Tuhan. Kemudian namanya berubah menjadi Petrus. Di atas batu ini aku akan mendirikan gerejaku. Apa yang bisa kita lihat dari situ, saudara? Pertama, Yesus nanya dulu, menurut orang lain siapa anak manusia? Ya, setuju ya? Siapa anak manusia menurut orang lain? Kemudian baru dia tanya, menurutmu siapa aku? Dan sampai akhirnya Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa Yesus itu ingin kita bisa membedakan yang mana noise, yang mana voice. Dia mau kita tahu yang mana suara-suara dari orang lain, yang mana suara dari Bapa. Salah satu cara untuk kita tahu siapa, untuk mengenal siapa itu, bukan dengan dari noise. Kita harus bisa membedakan yang mana noise, yang mana voice. Karena yang Yesus mau adalah pewahyuan yang datang daripada Bapa. Pewahyuan yang datang daripada Tuhan. Kemudian dilanjutkan di Matius 16 itu kan, bahwa kemudian nama Petrus, Kefas dijadikan namanya jadi Petrus. Yaitu di atas batu ini akan kudirikan gerejaku. Dulu saya suka mikir bahwa berarti maksud dari firman ini adalah Yesus nih mau Petrus yang mendirikan gerejanya di perjanjian baru. Landasan gereja itu semua didirikan oleh Petrus, saya pikir. Tapi kemudian setelah saya renungkan lagi, coba. Di dalam perjanjian baru, siapa sih yang sebetulnya mendirikan paling banyak landasan gereja? Paulus, bukan Petrus. Jadi saya jadi tanya, maksudnya kalau gitu apa dong ini Petrus? Dibilang di atas Petrus ini, di atas batu ini akan kudirikan gerejaku. Padahal yang mendirikan landasan gereja sebetulnya kebanyakan adalah Paulus. Saya jadi bertanya, tapi kemudian saya pas saat baca lagi, saudara harus tahu kenapa alasan Kefas diberi nama Petrus. Di ayat sebelumnya, maksudnya di Yesus ketika sebelum dia memberikan nama Petrus, dia bilang apa? Bersyukurlah sebab bukan manusia yang memberitahu engkau bahwa ini adalah Mesias, bahwa dia adalah Mesias, tapi Bapa. Dan kemudian karena pewahyuan itu, Yesus memberi nama dia Petrus. Sehingga dari situ saya melihat bahwa batu yang dimaksud oleh Yesus ini bukan menunjuk kepada orangnya. Tetapi menunjuk kepada pewahyuan yang didapat oleh si Petrus ini tentang Kristus. Tentang siapa Yesus Kristus itu. Jadi gereja itu dilandasinya oleh atas dasar apa? Pewahyuan akan siapa Kristus itu. Who? Itu yang melandasi gereja. Kemudian kita harus tahu bahwa Bible has to interpret Bible. Firman harus menjelaskan firman, firman harus menerangi firman. Jadi firman tidak bisa berkontradiksi dengan yang lain. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 11, kenapa maksudnya saya bisa yakin sekali kalau batu yang dimaksud oleh Yesus itu adalah dirinya sendiri. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kemudian di dalam 1 Petrus 2 ayat 4,
Ini Petrus sendiri yang berkata ya. Kan Petrus tadi dikasih nama Petrus karena di atas batu ini aku mendirikan gerejaku. Tapi Petrus sendiri berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat 4. Dikatakan kemudian datanglah padanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. 1 Petrus 2 ayat 6 dikatakan. Sesungguhnya sebab ada tertulis dalam kitab suci. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Siapa yang maksudnya di sini batunya itu? Yesus. Batu penjuru itu siapa? Yesus. Jadi ini si Petrus sendiri bilang batu yang hidup itu adalah sebetulnya siapa? Yesus. Yang dia tunjuk batu itu adalah Yesus. Dan di dalam firman ini dijelaskan apa? Sesungguhnya aku meletakkan di mana? Di Sion. Nama gereja ini apa? Sion. Itulah sebabnya saya percaya bahwa apa yang saya sampaikan pada hari ini penting untuk kita terutama di dalam gereja ini untuk mengerti. Sebab Tuhan sendiri meletakkan di Sion, di gereja ini, batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Jadi yang menjadi dasar daripada gereja ini, bukan hanya sekedar tujuan gereja ini, ke depannya mau apa, gereja ini harus seperti apa. Bukan itu. Tapi dasar daripada gereja ini adalah Kristus Yesus. Sebab itu saudara, jangan kesini ke gereja mencari, sekedar mencari sesuatu, hanya sekedar mencari ritual, sekedar mencari komunitas, sekedar mengisi waktu. Karena saudara mau menyanyi, berkumpul bersama, bagus, semuanya itu bagus. Tapi lebih daripada itu, saudara harus tahu siapa Kristus Yesus itu. Yang sering menjadi masalah saudara, yang saya perhatikan di dalam orang Kristen itu, orang Kristen suka mikir, oh Kristus Yesus itu dan karyanya di atas kayu salib itu, ya itu kan sesuatu yang basic ya. Sesuatu yang harusnya semua orang tahu. Ketika pertama kali jadi Kristen ya itu kan sesuatu yang harus kita tahu soal mati di atas kayu salib. Tapi setelah jadi orang Kristen ya itu ya jadi basic aja lah. Itu yang saya dapati saudara. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena dari khotbah, dari firman yang suka saya dengar dari gereja lain atau gimana. Kebanyakan pembahasan soal Kristus dan karyanya di atas kayu salib, Kristus kematiannya dan resurrection kebangkitannya itu sedikit minim. Cuman sedikit. Cuman sesekali atau paling pas Paskah dikhotbahin. Bukannya berarti yang lain ini gak boleh dikhotbahin. Prinsip-prinsip lain itu bukannya berarti gak boleh dikhotbahin. Tapi kembali saudara, bahwa firman itu bukan prinsip. Seperti tadi saya bilang di Yohanes 1, firman itu bukan prinsip. Firman itu bukanlah sesuatu, firman itu adalah seseorang. Dan firman itu adalah Yesus. Kenapa? Karena konteksnya di dalam Yohanes itu, firman itu menjelma menjadi manusia. Berarti firman itu yang dimaksud di Yohanes itu siapa? Yesus. Jadi saudara-saudara kita datang ke gereja setiap minggu, apakah kita mendapatkan Yesus? Apakah kita melihat siapa? Inilah yang membedakan kita saudara dari orang-orang ateis. Kadang orang ateis, mereka percaya bahwa eksistensi mereka, bahwa manusia diciptakan because of time plus matter plus chance. Waktu, materi, dan peluang. Mereka bilang manusia itu diciptakan bukan karena Tuhan, tapi karena waktu, materi, dan peluang. Kalau saudara perhatikan, waktu, materi, dan peluang itu adalah sesuatu. Tapi kita tahu bahwa kita sebagai orang percaya bukan diciptakan oleh sesuatu. Kita diciptakan oleh seorang pribadi, yaitu Tuhan. Sebab pada awalnya adalah firman dan firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itulah makanya orang ateis mereka selalu bertanya, mereka itu percaya sekali bahwa mereka itu diciptakan karena waktu, materi, dan peluang. Sekali lagi saudara, sesuatu, segala sesuatu yang diciptakan itu punya awal dan punya akhir. Tapi itulah sebabnya pengharapan kita adalah pengharapan yang kekal. Karena yang menciptakan kita bukan sesuatu yang punya awal dan akhir. Yang menciptakan kita itu, akar kehidupan kita itu bukan sesuatu yang punya awal dan akhir. Tujuan hidup pun punya awal, punya akhir. Satu mati ya udah selesai tujuan hidupmu. Itulah sebabnya hidup kita itu tidak dilandaskan oleh sesuatu yang punya awal dan punya akhir. Tetapi maksudnya hidup kita itu dilandaskan oleh
seorang pribadi yang adalah awal dan akhir itu sendiri. Dia adalah Tuhan kita yang kekal, Allah yang kekal, dialah yang menciptakan kita. Dari dia baru ada tujuan. Dari dia baru ada sesuatu. Dari dia baru ada harta. Dari dia baru ada tuh tempat tinggal, mobil, segala macam dan yang lain. Gereja pun ada juga karena siapa? Karena Kristus. Jadi ini yang saya cuma sekedar, saya mau membagikan ini untuk membuka pemikiran kita bahwa kita datang ke gereja ini sebenarnya untuk apa? Bukan untuk apa, tapi untuk siapa. Poin kedua, arah yang benar. Maksudnya apa? Mari kita coba baca di Amsal 3 ayat 5-6. Ada di sini kalau nggak salah ya. Amsal 3 ayat 5-6. Nggak ada ya? Oke. Dia Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Jelas di dalam firman ini dikatakan percayalah kepada Tuhan, itu bicara soal apa? Bicara soal bicara soal siapa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bukankah zaman sekarang ini anak-anak itu semua nanyanya why? Ya enggak? Anak kecil nanya kenapa? Kalau dibilang ini enggak boleh, kenapa? Dikasih tahu sesuatu, kenapa begitu? Kenapa begini? Dan kemudian saya mendapati bahwa banyak orang tua di zaman sekarang, mereka merasa mereka harus menjelaskan supaya bisa masuk di akal. Bagus gak? Bagus. Saya gak ada salahnya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika ada sesuatu yang nanti mereka harus hadapi dan gak bisa masuk di akal. Untuk saudara-saudara yang khususnya yang sudah semakin, mungkin sudah orang tua, saudara pasti pernah mengalami hal-hal yang tidak bisa saudara ngerti. Masalah. COVID ini memang bisa dimengerti waktu pertama kali terjadi. Ketika kita mengajarkan anak-anak di zaman sekarang khususnya untuk bertanya why, boleh saja boleh ya. Tapi kalau kita mendidik mereka berdasarkan reasoning, karena berdasarkan pengertian, itu yang menjadi bahaya. Nanti waktu mereka semakin besar, ketika mereka menghadapi masalah yang mereka gak bisa jelaskan, yang mereka gak bisa ngerti, mereka tinggalkan Tuhan. Karena dasar hidup mereka adalah dari pengertian, bukan dari pribadi. Itulah sebabnya saya percaya penting untuk orang tua di zaman sekarang untuk mengajarkan, kalau mengajarkan anaknya, perlu sesekali kalau mereka tanya kenapa, saudara cukup jelaskan sebab firman Tuhan berkata demikian. Walaupun mereka mungkin belum begitu ngerti, but you say because the word of God says so. Supaya mereka tahu dari sejak kecil bahwa otoritas tertinggi di dalam kehidupan mereka itu adalah firman. Bukan pengalaman hidup, bukan experience, bukan kenyataan yang mereka lihat. Tapi firman yang menjadi kenyataan di dalam kehidupan mereka. Ada amin saudara? Karena di zaman sekarang, makanya kenapa banyak orang, saya melihat banyak anak muda itu yang banyak meninggalkan Tuhan, kenapa sih? Karena mereka berusaha membawa firman ke dalam kehidupan mereka. Mereka menyelaraskan firman ke dalam kehidupan mereka. Bukan yang menyelaraskan hidup ke dalam firman, menyelaraskan firman ke dalam pengalaman yang mereka lihat. Makanya mereka tanya, oh firman berkata ini, oh tapi kenyataannya kan gak begitu. Mungkin arti firman ini bukan seperti itu. Pernah dengar? Mungkin arti firman tuh bukan kayak gitu. Mungkin kita harus artikannya dengan cara yang lain. Buktinya kenyataannya begini. Jadi mereka hidup berdasarkan apa yang mereka lihat, bukan berdasarkan firman. Padahal firman jelas-jelas berkata, percaya dulu baru melihat, sedangkan kita sekarang maunya lihat dulu baru percaya. Itu bahayanya saudara ketika kita hidup mengandalkan pengertian kita. Dan di sini dibilang, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Meluruskan jalan tuh bicara soal apa sih? Bicara soal direction. Bicara soal arah. Kenapa arah itu penting? Kalau saudara tahu, dosa di dalam bahasa aslinya itu adalah hamartia, yaitu apa? Missing the mark. Meleset dari sasaran.
Jadi saudara, kalau meleset dari sasaran itu apa? Saudara bisa melakukan segala hal dengan benar. Caranya benar, tekniknya benar. Saudara melihat dengan benar, tapi arahnya salah. Melenceng nggak? Melenceng. Contoh Paulus. Sebelum Paulus bertobat, sebetulnya kalau saudara pikir kurang apa dia? Dia adalah orang yang sangat giat dalam melayani. Kan Paulus sendiri yang bilang, aku ini giat melayani, orang Ibrani asli dia bilang. Dia orang Farisi di dalam ketaatan firmannya. Dia sangat taat firman. Dia giat melayani Tuhan, tapi Tuhan yang ada di pengertian dia sendiri. Jadi dia punya zeal, dia punya api untuk melayani Tuhan. Dia sangat berapi-api untuk melayani Tuhan. Jadi sebenarnya secara tujuan dia salah atau enggak sih? Enggak, orang dia mau melayani Tuhan. Kurang baik apa itu? Mau melayani Tuhan dengan giat. Tapi tanpa dia sadari dia jadi seorang apa? Teroris. Kenapa? Dia punya tujuan yang benar. Punya hati yang benar untuk melayani. Mau melakukan pekerjaan Tuhan tapi Tuhan yang ada di dalam pikirannya dia. Tapi dia tidak tahu siapa. Tetapi kemudian ketika dia sedang berjalan di Damsyik, ketika dia melihat siapa Yesus itu, ketika dia tahu siapa itu, di saat dia tahu siapa, arahnya berubah. Tuhan mengarahkan dia ke jalan yang benar. Itu yang dimaksud di Amsal ini. Dari seorang teroris menjadi seorang misionaris. Hanya karena tahu siapa, bukan karena tahu apa. Kalau mau tahu apa, dia tahu apa yang harus dilakukan. Saat dia jadi misionaris, dia pun tetap menjadi orang yang punya drive kenceng. Dia tetap menjadi orang yang berapi-api, dia tetap orang yang mau melayani Tuhan. Dia punya tujuan yang sama, dia punya hati yang sama, dia melakukan hal yang sama, education background semua sama. Tapi yang satu misionaris, yang satu teroris. Perbedaannya apa? Yang satu nggak kenal siapa, yang satu kenal siapa. Jadi yang mengganti arah. Jadi dia udah melakukan semua pekerjaan yang benar, tapi dia jalannya miring. Karena dia nggak tahu siapa. Tapi begitu dia melihat Yesus, Tuhan geser jalannya. Semua jalannya sama, pekerjaannya sama, semuanya sama. Tapi karena dia tahu siapa Yesus Kristus itu, jalannya menjadi benar. Arahnya menjadi benar. Itu yang saya maksud. Bahwa ketika kita tahu siapa arahmu, Tuhan yang akan mengarahkan jalanmu ke jalan yang benar. Karena kita bisa melakukan segala hal dengan benar, tapi kalau posisi kita salah, semua jadi salah. Tadi menarik, saya waktu lagi di ruang tunggu, Tante Vero bicara, saat dia lagi main gitar, lagi menyembah gitu ya. Terus dia lagi main satu kunci, dia lagi merem gitu. Terus tanpa dia sadar, tangannya pindah. Terus habis itu dia baru sadar, kok suaranya aneh ya. Kemudian dia bilang kemudian dari situ saya sambil memperhatikan, tapi kemudian saya jadi sadar gitu bahwa di poin ini, bahwa semua tangannya boleh benar, pegang kuncinya, posisi kuncinya semua benar, tapi di fret yang salah. Jadi suaranya aneh, jadi ngawur semuanya. Genjrengnya semua benar, posisi tangan untuk main kuncinya benar, lagunya benar, tapi suaranya jadi ngaco. Kenapa? Karena di posisi yang salah. Itu pentingnya arah, saudara. Sehingga kalau di dalam konteks yang tadi saya bilang Paulus, semua yang dia lakukan itu semua adalah baik karena untuk melayani, tapi dia nggak tahu siapa. Ketika dia nggak tahu siapa, dia malah jadi teroris. Tapi ketika dia tahu siapa Kristus, dia menjadi misionaris. Contoh lain, saudara tahu cerita kisah daripada Simeon dan Lewi? Simeon dan Lewi dikutuk oleh bapaknya Yakub karena mereka membunuh satu kota karena lelaki di kota itu memperkosa adiknya. Kemudian saat Yakub memberkati anak-anaknya, Simeon dan Lewi mendapat satu kutukan yang sama. Dia bilang, senjata mereka adalah senjata kekerasan. Kemudian Yakub bilang terkutuklah amarah mereka, terus habis itu Yakub juga bilang, aku akan menyerahkan mereka di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah bangsa ini. Tahu kutukan itu betul-betul terjadi untuk Simeon? Ketika Simeon di dalam Yosua 19, ketika Yosua lagi membagikan warisan
kepada suku-suku di bangsa Israel, Simeon dapat warisannya di mana? Simeon dapat warisan tuh cuma di tengah-tengah suku Yehuda. Dia nggak dapat something special. Mereka cuma dapat tempat di tengah-tengah warisan orang Yehuda. Karena warisan orang Yehuda sangat besar, Bani Yehuda sangat besar, dan mereka cuma Simeon ini cuma dapat di tengah-tengahnya doang. Kemudian saat di Ulangan 33, saat Musa sedang memberkati bangsa Israel untuk terakhir kalinya, dari semua berkat itu tidak ada berkat untuk Simeon. Tidak ada berkat untuk Simeon. Tapi kemudian apa yang terjadi dengan Lewi? Kan yang dikutuk Simeon dan Lewi. Saya percaya ada sesuatu terjadi ketika di bawah kaki Gunung Sinai. Ketika semua bangsa Israel menyerahkan emas mereka untuk membangun apa? Membangun lembu emas itu. Kemudian Musa berkata, siapa yang ada di pihak Tuhan? Bani Lewi suku Lewi yang berdiri. Mereka yang ada di pihak Tuhan. Menarik saudara ketika di dalam Keluaran 32, di sini dibilang kalau dalam bahasa Inggrisnya, when the people saw that Moses delayed to come down from the mountain. Jadi ketika mereka lihat bahwa Musa itu delay turunnya itu turun dari atas gunung, baru di situ bangsa Israel bilang ke Harun tolong bikinin kita Tuhan. Bukankah itu yang banyak orang Kristen saat ini lakukan? Ketika mereka melihat Tuhan delay. Ketika mereka lihat Tuhan delay pekerjaannya. Ketika mereka melihat pekerjaan Tuhan, kok saya udah minta tapi kok Tuhan gak kasih? Kenapa kok ada Tuhan tapi kok saya mengalami ini? Begitu kita melihat sesuatu di delay, ketika kita gak bisa mengerti kenapa Tuhan delay, apa yang dilakukan bangsa Israel? Bikinin kita Tuhan. Bukankah itu yang sering orang Kristen lakukan saudara ketika zaman sekarang terutama. Kita gak ngerti apa yang terjadi. Kenapa kok kalau ada Tuhan kok seperti ini? Akhirnya apa? Ya udah kita bikin Tuhan sendiri. Dia tinggalkan Tuhan yang benar untuk sesuatu. Bukan lagi fokus mereka bukan kepada pribadinya, tetapi kepada sesuatunya. Karena di sini apa? Si Harun habis itu bilang setelah dia kumpulkan emasnya itu, dia bilang, "These are your gods." Inilah Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Apa Tuhannya? Emas yang berupa lembu. Tuhan mereka menjadi sesuatu bukanlah seseorang lagi. Itu yang terjadi ketika kita tidak fokus kepada siapa, saudara. Tapi kemudian saudara, saat suku Lewi itu mengerti siapa yang mereka sembah, bahwa mereka betul-betul fokus mereka adalah kepada siapa, kepada Tuhan itu. Dan mereka ada di pihak Tuhan. Saya percaya sesuatu terjadi karena sejak saat itu akhirnya suku Lewi menjadi imam. Tahu ya suku Lewi akhirnya menjadi imam. Tahu apa kerjaan imam? Salah satunya adalah mengurus korban persembahan. Ngurus korban persembahan berarti apa? Tangan mereka penuh dengan darah. Jadi sebetulnya saya percaya bahwa kutukan dari Yakub untuk Lewi itu sebetulnya tetap berjalan, saudara. Karena kan biar bagaimana Yakub ini adalah salah satu orang perjanjian Tuhan. Siapa yang diberkati akan diberkati, siapa yang dikutuk akan tetap dikutuk. Jadi saya percaya kutukan Yakub untuk Lewi itu sebetulnya tetap ada. Tapi Tuhan ganti arahnya. Dia kasih arah yang baru. Dari yang tadinya senjata mereka adalah senjata kekerasan, tetap mereka pakai senjata kekerasan. Tapi bukan untuk melukai orang, bukan untuk sesuatu yang terkutuk, tapi justru untuk memuliakan nama Tuhan. Justru mereka pakai itu, tangan mereka penuh dengan darah, tapi tangan mereka penuh dengan darah karena untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi kutukannya itu tetap betul-betul ada, mereka memang tetap tangan mereka penuh dengan darah. Setiap waktu itu, karena mereka harus mempersembahkan korban. Tapi yang tadinya dari kutukan, Tuhan ganti arahnya. He give you the purpose. Dia baru di situ kasih purpose-nya, dia kasih tujuan yang benar. Untuk mereka melayani Tuhan. Sehingga kutuk yang tadinya menjadi kutuk, Tuhan ganti untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Itu yang terjadi saudara. Dan kemudian soal warisan, tahukah saudara bahwa orang Lewi sendiri, suku Lewi tidak mendapat warisan tanah?
Suku Lewi pun tidak mendapat warisan tanah. Sebab Yakub juga memang sudah kutuk suku Lewi kan? Bahwa ini Tuhan akan menyerahkan mereka di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang berbeda. Tuhan sendiri yang bilang, orang Lewi tidak akan mendapat warisan tanah, tapi akulah yang menjadi warisan mereka. Ketika kita, saudara, mengakui Tuhan, ketika fokus kita adalah kepada siapa, Tuhan sanggup memakai kutuk itu untuk menjadi berkat. Tuhan pakai kutukannya Yakub. Tuhan akan menyerahkan suku Lewi itu di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi memang suku Lewi tidak mendapatkan bagian apapun, tapi Tuhan sendiri berkata, aku yang menjadi bagianmu. Kutuk itu tetap berjalan, tidak dianulir oleh Tuhan, tapi Tuhan hanya arahkan kepada Tuhan sehingga itu menjadi berkat. Justru akhirnya malah suku Lewi mendapat bagian yang paling penting karena Tuhan menjadi warisan mereka. Warisan mereka bukan apa, warisan mereka adalah siapa. Warisan mereka bukanlah harta benda, warisan mereka adalah Tuhan. Bahkan sampai perpuluhan daripada setiap suku Israel harus dimasukkan ke dalam rumah suku Lewi. Sehingga suku Lewi pun hidup berkecukupan, lebih dari cukup. Sesuatu yang sangat berbeda dengan Bani Simeon. Karena suku Lewi stand for someone. Dia berdiri untuk seorang pribadi, Tuhan. Dia bukan peduli dengan apa, dengan kegiatan. Fokus dia adalah kepada Tuhan. Itulah yang terjadi saudara, ketika fokus kita ada betul, bukan kepada apa, bukan kepada kegiatan. Ketika fokus kita betul-betul kepada pribadi daripada Tuhan itu, Tuhan sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Tapi saudara tahu apa yang terjadi dengan bangsa Israel saat di Gunung Sinai? Kan mereka membawa emas itu dari mana? Dari tanah Mesir. Tuhan berikan favor kepada mereka supaya orang Mesir memberikan emas kepada mereka saat mereka pergi dari Mesir. Jadi sebetulnya emas itu adalah berkat daripada Tuhan. Tapi ketika fokus mereka bukan kepada siapa, ketika fokus mereka bukan kepada Tuhan, berkat itu justru menjadi kutuk, saudara. Berkat yang mereka dapat, favor yang mereka dapat, justru mereka rubah jadi kutuk buat mereka sendiri. Karena fokus mereka salah. Fokus mereka bukanlah kepada pribadi, fokus mereka adalah kepada apa, fokus mereka adalah kepada benda, kepada kegiatan, kepada celebrationnya doang. Mereka lupa dengan Tuhan. Poin terakhir. Poin pertama adalah pertanyaan yang benar, poin kedua adalah arah yang benar, dan poin ketiga menjadi kebenaran. Ini bicara soal transformasi. Ini bicara soal perubahan. Karena di dalam firman kita lihat banyak sekali contoh-contoh ketika orang betul-betul melihat siapa Yesus, memiliki pewahyuan akan siapa Yesus itu, hidupnya dirubahkan. Ada banyak contohnya tapi banyak saya yang nggak bisa jelaskan seperti Yakub. Tadi sebenarnya saya udah tulis di sini Yakub, kemudian perempuan yang ada di sumur Yakub. Tapi saya nggak punya waktu untuk menjelaskan itu, jadi saya ambil yang penting saja. Di dalam Lukas 18 itu bicara soal rich young ruler. Seorang pemimpin muda yang kaya. Saudara tahu cerita itu? Ketika pemimpin muda yang kaya itu datang kepada Yesus, kemudian dia bilang apa? Guru yang baik. Jadi dia sudah punya persepsi tentang siapa Yesus itu berdasarkan pengertian dia sendiri. Makanya kenapa habis itu Yesus bilang, kenapa kamu sebut aku yang baik? Aku ini adalah guru yang baik. Yang baik itu cuman Allah. Lah, padahal dia ini kan Allah. Kenapa dong kalau gitu neneknya? Kenapa dia bilang? Karena yang baik itu adalah Allah. Karena dia ini gak punya pewahyuan bahwa Yesus ini adalah Allah. Dia cuma tahu ini adalah guru yang baik. Dia punya persepsinya sendiri, makanya sama Yesus dibilang, kenapa kamu bilang saya ini adalah guru yang baik? Guru yang baik itu cuman Allah. Padahal dia sendiri Allah. Jadi itu bicara soal bahwa pemimpin muda yang kaya ini sudah punya persepsinya sendiri tentang siapa Tuhan. Kemudian pemuda itu bilang apa? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Fokusnya dia kepada apa? Bukan kepada siapa. Fokus dia adalah kepada apa. Apa yang harus aku perbuat?
what should I do? Apa yang harus aku perbuat? Fokus dia adalah kepada apa? Kepada perbuatan. Bicara soal apa? Self-righteousness. Kebenaran diri sendiri. Yang berasal dari kekuatan diri sendiri. Dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kemudian Yesus kasih hukum Taurat. Kemudian Yesus akhirnya terakhir bilang, kalau udah lakukan semuanya, kurang satu. Jual semua kekayaanmu, ikut aku. Kemudian dikatakan, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Jadi akhirnya dia malah bukannya mengikut Yesus, dia pergi menjauh dari Yesus dengan sedih. Tapi ada yang menarik saudara, di Lukas 19, ada orang kaya yang lain. Di Lukas 18 adalah pemimpin muda yang kaya, satu orang kaya yang tidak mau meninggalkan kekayaannya untuk mengikut Yesus. Tapi menariknya di Lukas 19, di pasal berikutnya langsung bicara soal seorang kaya yang lain, namanya Zakheus. Yang menarik di dalam cerita Zakheus adalah di dalam ayat 3, Lukas 19 ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus. Jadi fokusnya Zakheus itu apa pertama? Siapa Yesus itu? Yang dia mau tahu bukan apa yang harus dia lakukan, yang dia mau tahu adalah siapa Yesus itu. Orang seperti apa Yesus itu. Kemudian akhirnya singkat cerita dia naik ke pohon, kemudian Yesus bilang, Zakheus turunlah, sebab aku harus menumpang di rumahmu. Kemudian Zakheus turun, disebutkan Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara lihat perbedaannya? Di pasal sebelumnya, pemuda yang kaya, karena ketika fokusnya adalah kepada apa yang harus dia perbuat, akhirnya ujungnya apa? Dia pergi menjauhi Yesus dengan sedih. Zakheus ketika fokusnya adalah kepada siapa, dia turun, dia menerima Yesus ke dalam rumahnya dengan sukacita. Yang satu pergi menjauhi Yesus dengan sedih, yang satu mendekati Yesus, menerima Yesus dengan sukacita. Satu fokusnya kepada apa, satu fokus kepada siapa. Itu yang membedakan saudara, itu yang membuat suatu transformasi. Kemudian ketika Yesus masuk ke dalam rumah Zakheus, di dalam ayat 9, di ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Di ayat sebelumnya, di ayat 3, Zakheus mau melihat orang apakah Yesus itu. Dia mau melihat siapa Yesus itu. Tapi di ayat 9, dia sudah tahu siapa Yesus itu. Dia bilang, Tuhan, bukan lagi guru yang baik. Tapi dia bilang, Tuhan. Jadi dia mungkin gak sadar, tapi dia sadar, tapi dia saat itu dia berkata, Tuhan. Jadi saat itu dia tahu Yesus adalah Tuhan. Bukan hanya sekedar guru yang baik, tapi dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika dia tahu Yesus adalah Tuhan, apa yang dikatakan? Setengah dari kekayaanku kuberikan kepada orang miskin. Semua yang pernah aku tipu, aku balikan 4 kali lipat. Suatu transformasi terjadi dalam kehidupan dia. Bukan karena dia fokus ke dia kepada apa, tapi ketika dia melihat Yesus adalah Tuhan, ada perubahan terjadi. Itulah sebabnya saudara saya percaya bahwa jika gereja ingin punya jemaat, jika kita ingin encourage orang untuk menjadi seorang pemberi yang baik, menjadi generous giver, menjadi pemberi yang murah hati, kuncinya bukan di prinsip. Kuncinya bukan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Kuncinya bukan di prinsip, bukan di apa yang harus kita lakukan. Kuncinya adalah di seorang pribadi yang bernama Yesus. Sebab itu ketika kita membawa firman, tujuan kita bukanlah membagikan prinsip, tapi mengarahkan orang kepada Yesus. Untuk mereka bisa melihat Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di saat seperti itulah orang menjadi pemberi yang murah hati. Karena kita jelas melihat di pasal sebelumnya, yang pemuda yang kaya itu, dia ini adalah orang yang sangat taat hukum Taurat. Kurang apa lagi dia pelayanan, istilahnya kalau di zaman sekarang nih, mau dibawa ke zaman sekarang dia pelayanan, dia tahu firman, tahu doktrin, ikut STT The Truth. Tahu semuanya. Lakukan semua dengan benar. Tapi medit saudara. Bukannya medit sih, karena memang Tuhan suruh kasih semuanya. Tapi yang ini, Zakheus tanpa disuruh, tanpa prinsip,
hanya dengan Yesus datang ke dia, dan ketika dia melihat Yesus adalah Tuhan, di situ dia berubah langsung dari seorang pencuri menjadi seorang pemberi yang murah hati. Setengah dari kekayaan dia kasih ke orang miskin. Bukan orang Taurat, nggak tahu Taurat. Dia adalah seorang penipu. Lukas 17. Di dalam Lukas 17 bicara soal 10 orang kusta. 10 orang kusta yang datang kepada Yesus mau minta disembuhkan. Kemudian Yesus bilang apa? Pergi tunjukkan dirimu ke imam-imam. Singkat cerita mereka jalan. Dan di tengah jalan mereka disembuhkan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan they were cleansed. Di dalam bahasa Inggris ada 3 bahasa yang berbeda. Di dalam bahasa aslinya pun memakai 3 bahasa yang berbeda. Untuk ayat ini. Maksudnya untuk pasal ini. Ketika mereka jalan, mereka cleanse. Mereka menjadi bersih. Mereka menjadi tahir. Kemudian dikatakan satu orang, yaitu orang Samaria, dia sadar ketika dia melihat bahwa kalau di dalam bahasa Inggrisnya, when he saw that he was healed. Jadi satu cleanse, satu healed. Cleanse itu bersih itu hanya luarnya saja. Healed berarti dia betul-betul sadar bahwa seluruh tubuhnya sudah disembuhkan. Dipulihkan. Kemudian dia kembali kepada Yesus. Dia pergi kepada Yesus. Dia mungkin gak sadar. Tapi dia punya pewahyuan itu untuk kembali melihat kepada Yesus. Ketika dia kembali kepada Yesus, singkat cerita akhirnya terakhir Yesus berkata seperti ini. Go, your faith has made you whole. Telah membuatmu utuh. Itu kata yang beda lagi. Jadi bukan hanya cleansed, bukan hanya tahir, bukan hanya pulih, tetapi pulih seutuhnya. 9 orang yang lain mungkin mereka dibersihkan dan mereka disembuhkan. Tapi mereka tidak dipulihkan secara total. Hanya orang ini saja, karena Yesus berkata, your faith has made you well. Di dalam bahasa aslinya itu dikatakan, your faith sozo you. Sozo itu dari apa? Dari kata soteria. Itu adalah kata kerja daripada soteria. Soteria itu apa? Keselamatan. Soteria itu bicara soal keselamatan. Keselamatan akan nyawa. Biasanya itu menjelaskan soal nyawa. Bisa juga menjelaskan, itu juga kata yang sama menjelaskan keselamatan dari Mesias. Keselamatan yang kekal. Tapi itu juga dipakai untuk keselamatan dalam hal nyawa, dalam hal hidup. Berarti bicara soal apa? Imannya memulihkan dia seutuhnya. Dalam hidupnya. Dia bukan hanya dibersihkan, bukan hanya disembuhkan, tapi hidup yang betul-betul dipulihkan. Ketika dia kembali kepada Yesus. Ketika dia melihat siapa. Yang menarik saudara, 9 orang lain, jadi 10 orang disuruh oleh Yesus untuk pergi memperlihatkan diri kepada imam. Kepada imam-imam. 9 orang lainnya gak salah, mereka pergi melihat imam. Tapi tanpa disadari, satu orang ini bukan hanya pergi kepada imam. Dia kembali tanpa dia sadar, dia pergi melihat imam besar, agung. Oh, you don't hear what I'm saying. Dia bukan hanya pergi kepada imam. Ketika dia kembali kepada Yesus tanpa dia sadar, dia sebetulnya sedang menghadap imam besar agung yang melebihi semua imam itu. Jadi ketika Yesus berkata kepada mereka, pergi tunjukkan kepada imam, dirimu kepada imam. Jadi tanpa dia sadarin, dia sebetulnya sedang melakukan itu. Tapi bukan kepada imam-imam yang lain, dia pergi melihat imam besar agung. Sang penasehat ajaib, Raja yang kekal, Bapa yang kekal, Raja yang perkasa, Immanuel, namanya Yesus Kristus. Itu yang merubahkan dia. Itu yang betul-betul membuat dia mengalami keselamatan itu. Keselamatan yang sozo itu tadi, hidupnya betul-betul dipulihkan. Bukan hanya menerima, bukan hanya dibersihkan, bukan hanya disembuhkan, tapi hidupnya betul-betul dipulihkan. Ketika dia melihat Yesus. Di dalam firman, bahkan saudara, ketika kita melihat nama seperti Jehovah Jireh,
banyak sekali disebutkan Jehovah Jireh gitu ya. Tuhan yang menyediakan. Tahukah saudara sebetulnya itu menunjuk kepada siapa? Jehovah Jireh itu sebetulnya sedang menunjuk kepada Yesus. Pertama kali Jehovah Jireh disebutkan itu adalah ketika Abraham mau menyerahkan anaknya. Kemudian dia dapat gantinya yaitu anak domba yang lain yang lagi tersangkut kan. Kemudian dia kasih nama Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Berarti itu bicara soal apa sih? Dia bicara soal itu sebetulnya sedang melambangkan penyediaan Tuhan. Penyediaan Tuhan bukan hanya sekedar materi, tapi penyediaan Tuhan yaitu Yesus Kristus untuk kita. Jadi sebetulnya saudara harus sadar ketika kita sedang berkata Jehovah Jireh, saudara sebetulnya sedang berseru kepada Yesus. Itulah sebabnya waktu Yesus bilang, lihatlah burung-burung di udara dan bunga-bunga di padang. Kepada burung-burung di udara dia kasih makan walaupun dia gak cari. Bunga-bunga di padang didandani. Terlebih lagi dibilang, kamu. Maksudnya itu apa? Yes, Tuhan sedang bicara, Yesus sedang bicara soal kekhawatiran. Tapi saya percaya lebih daripada itu, Yesus sebetulnya sedang mengajarkan kita untuk melihat dia. Kenapa? Kalau bunga-bunga di padang didandani, burung-burung dikasih makan. Kita ini bukan hanya dikasih makan, bukan hanya dikasih baju. Kita diberikan, sebab Tuhan begitu mengasihi kita, sebab Tuhan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan diselamatkan, tidak akan dibinasakan, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Itu maksudnya Jehovah Jireh. Itu maksudnya ketika saudara jangan khawatir. Ketika Yesus berkata jangan khawatir. Burung-burung di udara dikasih makan. Bunga-bunga dikasih pakaian, didandani. Kalian bukan cuma dikasih makanan, bukan cuma dikasih pakaian, dikasih seseorang pribadi yaitu namanya Yesus Kristus. Dia mati untuk kita. Dan kalau Bapa memberikan anaknya yang tunggal selagi kita masih menjadi musuhnya, terlebih lagi yang lain. Itu loh maksudnya waktu kita bicara soal Jehovah Jireh, itu maksudnya saudara. Jadi fokusmu bukannya kepada penyediaan yang adalah materi, tapi penyediaan yang adalah Kristus itu sendiri. Bahkan ketika kita bicara soal kebenaran firman, kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang memerdekakan. Seringkali saya dapati ketika kita bilang kebenaran yang memerdekakan itu bicara soal prinsip. Maka kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tahukah saudara sebetulnya Yesus itu lagi ngomong ke siapa? Dan lagi ngomongin siapa? Itu sebetulnya lagi ngomongin dirinya sendiri. Kebenaran itu bukan prinsip maksudnya di situ. Bukan hukum Taurat juga. Orang jelas-jelas Yesus sedang bicara kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tahu hukum Taurat dari A sampai Z. Kalau gitu apa maksudnya Yesus bilang, maka engkau akan mengetahui kebenaran. Kebenaran yang akan membebaskanmu. Kalau kita lihat di konteksnya saudara. Di ayat berikutnya dia bilang apa? Whom the Son sets free is free indeed. Barang siapa yang dimerdekakan oleh anak manusia, sesungguhnya dia dimerdekakan. Karena orang Israel kemudian bertanya kan, orang Yahudi, kita kan ini kan gak pernah jadi budak, kenapa kamu bilang kita bisa dibebaskan? Jadi waktu Yesus bilang kebenaran yang akan membebaskan, terus kan mereka bilang kita kan gak pernah jadi budak, kenapa kita harus dibebaskan? Dia bilang, tapi habis itu kemudian Yesus menjelaskan lagi soal pembebasan itu dan maksudnya dia adalah apa? Siapa yang dibebaskan oleh anak manusia, dia betul-betul dimerdekakan. Berarti kebenaran itu bicara soal siapa? Yesus. Di dalam Yohanes pun juga dikatakan sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran, kebenaran di situ truth, grace and truth came through Jesus Christ. Datang melalui Yesus. Jadi Yesus itu sendiri adalah kebenaran. Jadi kalau kita ngomong soal kebenaran firman, itu maksudnya apa sih? Itu maksudnya kebenaran soal Yesus Kristus, bukan prinsip. Makanya Yesus sendiri bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Kebenaran itu bukan prinsip. Bukan cuma soal hikmat bagaimana menjalani hidup. Bukannya berarti itu gak penting ya saudara. Bukannya berarti itu gak penting. Hikmat penting saudara. Makanya ada Amsal. Orang yang gak berhikmat, baca Amsal supaya berhikmat. Tapi lebih daripada hikmat hidup, biarlah kita mencari
yang memberikan hikmat itu. Mungkin Daud tidak berhikmat Salomo. Buktinya Daud waktu lagi kepepet dia pura-pura jadi orang gila. Dia istilahnya ya itu udah kepepet begitu, udah gak bisa mikir. Ya dia karena dia mungkin bukan orang yang berhikmat seperti Salomo. Tapi Tuhan bilang, inilah orang, a man after my own heart. Kepada Daud dia membuat perjanjian, membuat covenant. Bukan karena dia orang yang sangat berhikmat, tapi karena dia orang yang takut akan Tuhan, dia betul-betul mencari Tuhan. Jadi bukannya hikmat itu gak penting saudara, tapi Kristus. Seperti yang saya bilang, ketika kita mendengar firman, pastikan kita ada mendengar firman tentang Kristus. Siapa Kristus itu? Buat saya hikmat hidup itu diibaratkan itu seperti cherry on top. Like whipped cream on a milkshake. Or cherry on top. It's just a cherry on top. Itu seperti, maksudnya apa? Itu maksudnya adalah sebagai sesuatu yang membuat komplit. Supaya terlihat bagus. Di atas milkshake dikasih whipped cream, dikasih cherry. Supaya bagus. Tapi esensi daripada milkshake itu sendiri apa? Ini saya ngomong milkshake bukan karena apa-apa ya. Karena saya dulu pernah kerja di restoran fast food dan saya waktu itu bikin milkshake. Jadi saya tahu bahan milkshake itu apa. Esensi daripada milkshake itu adalah the mix cream. Jadi creamnya itu, heavy creamnya itu dengan ice cream. 90% daripada milkshake itu adalah cream and ice cream. Sisanya dari whipped cream dan dari cherry dan juga sirup. Itu membuat itu menjadi komplit. Menjadi milkshake itu menjadi semakin enak. Tapi itu bukan segalanya. Itu bukan esensi daripada milkshake. Kalau saudara bilang milkshake itu ya ice cream and the cream. Ketika kita bicara soal orang Kristen, maka orang Kristen adalah soal Kristus, kematiannya dan kebangkitannya. Yang lainnya, hikmat hidup perlu gak? Perlu. Itu membuat segala sesuatu menjadi lebih indah. Bukan hanya lebih indah, supaya kita tahu juga bagaimana kita menjalani hidup. Perlu gak? Perlu. Waktu saya bikin milkshake di Chick-fil-A, di setiap musim tuh beda-beda saudara, ada specialty-nya. Waktu summer ada peach milkshake. Waktu winter ada favorit saya, peppermint milkshake. Tapi yang namanya milkshake adalah tetap milkshake. Yaitu ice cream and cream. Cuman bedanya dikasih sirup tambahan, dikasih topping tambahan yang sesuai dengan musimnya. Itulah hikmat untuk kehidupan saudara. Hikmat untuk kehidupan disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan musim. Makanya karena sekarang ini saya sering banget mendengar khotbah semua bicara soal hikmat bagaimana menjalani hidup, mengerti schedule-nya Tuhan. Karena apa? Karena konteksnya lagi ngomong soal COVID, bagaimana orang tuh mendapatkan sesuatu yang unexpected. Jadi akhirnya pakai firman untuk bisa punya hikmat bagaimana supaya kita punya pengertian yang benar. Bagus gak? Bagus saudara, bagus, itu bagus sekali. Tapi itu adalah seasonal. Mungkin untuk yang lagi di musim panas, peach milkshake itu memberikan kesegaran. Makanya sirupnya beda, sirupnya yang lebih asam, ada asam manisnya. Tapi waktu lagi musim dingin, saat semuanya mati, dikasihnya peppermint milkshake. Jadi waktu semuanya lagi mati, bisnis lagi bangkrut, ya kita kasih hikmat untuk bisa menjalani hidup, untuk bisa mengerti itu, untuk bisa menjalani hidup sesuai dengan firman, yes perlu. Tapi esensi daripada kehidupan seorang Kristen itu apa? Kristusnya. Esensi dari milkshake itu apa? Adalah the ice cream and the cream. Mau musimnya berganti, ice cream and cream tetap 90% isi daripada milkshake. Sirupnya itu adalah 10%, kira-kira 10-15%.
Tapi seringkali apa yang terjadi kalau misalnya 90% daripada milkshake itu adalah sirup. Bukan ice cream, bukan krim. Tapi 90%-nya adalah sirup. Berarti saudara lagi minum concentrated sugar. Bukan lagi milkshake tapi concentrated sugar. Itu adalah gula. Betul-betul gula yang banyak minta ampun karena saudara minum sirup. Jadinya apa? Diabetes. Tapi bukankah itu yang terjadi dengan banyak orang Kristen saat ini? Kita isi semua, kita dengerin, kita cari semua motivasi segala macam. 90% yang kita dengarkan motivasi, hikmat bagaimana menjalani hidup, balik lagi itu gak ada salahnya. Tapi 90% yang kita dengar itu cuma 10% soal Kristus, kematian dan kebangkitannya. Yang adalah esensi kekristenan sebetulnya. Akhirnya apa? Diabetes secara spiritual. Tahukah saudara bahwa diabetes itu adalah, diabetes is the mother of all disease. Diabetes itu adalah sumber dari segala macam penyakit. Sama halnya dengan diabetes spiritual juga. Itu adalah sumber dari segala macam penyakit untuk orang Kristen. Ketika kita kurang Kristus, pengajaran yang diberikan, ketika kita kurang mendengarkan soal Kristus, kematian dan kebangkitannya. Semua cuma soal bagaimana menjalani hidup, motivasi. Bukannya, balik lagi saya bilang bukan yang gak boleh, itu boleh. Tapi esensi daripada orang Kristen adalah Kristus. Bukan apa, bukan mengapa. Tapi ada di siapa. Ada amin saudara. Saudara mau mengalami transformasi. Seperti tadi orang kusta dan seperti Zakheus. Kita harus mengenal siapa. Tujukan matamu kepada Kristus. Bahwa dia mati di atas kayu salib untuk kita. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Bapa, hamba-Mu telah selesai untuk menyampaikan firman. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini boleh diterima. Biarlah umat-Mu boleh mengerti bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, hidup kita bukan dilandaskan oleh pengertian diri sendiri. Tapi bahwa hidup kita dilandaskan oleh pribadi-Mu, pribadi Yesus Kristus. Bahwa Yesus adalah segalanya. Bahwa Kristus adalah segalanya. Kayak mengucap syukur bahwa Kristus telah mati untuk kita sebagai ganti. Sehingga kalau kita boleh memiliki hidup yang kekal. Sehingga kita boleh memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Pada hari ini hamba-Mu berdoa agar setiap daripada kita, setiap daripada umat-Mu, ketika kami semua menghadapi masalah, biarlah kami boleh melihat Kristus. Bukan melihat masalah, bukan mencari sesuatu, tapi kita mencari Kristus. Biarlah kepercayaan kita, biarlah kepercayaan kami Tuhan, bukan didasarkan atas materi, tetapi biarlah kepercayaan kita, kami, dan gereja ini, biarlah gereja ini betul-betul dilandaskan dengan landasan yang benar. Yaitu Kristus Yesus. Jesus Christ. Bapa yang kekal. Raja yang perkasa. Penasihat ajaib. Imam besar agung. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Biar segala lutut bertelut. Segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih.